nggak lama 3 bulan atau 4 bulan langsung hamil ya. Yeah. Jadi kita married 3-4 bulan kita langsung hamil, aku maksudnya. Jadi masa kehamilannya benar-benar normal, santai, happy, tidak ada permasalahan apapun. Kamu nggak perlu khawatir. Tapi yang namanya wanita pasti bermain dengan perasaan. Dia khawatir, dia sedih, dia stres. Ya mungkin kalau aku pikir apakah jangan-jangan itu mempengaruhi janin yaitu Shanuel. Hey guys, welcome back to Shan Story. Ini adalah playlist di mana kami berdua menceritakan kisah kehidupan Shanuel Beverly Justin, putri kita ya, our first born child. Dan salah satu alasan kenapa kami bikin YouTube channel juga untuk Shan, untuk memori anak-anak, terutama untuk Shan, juga menjadi saksi dan bukti bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kami dan juga dalam kehidupan Shan. Dan ini juga akan menjadi bukti nanti ketika Shan sudah pulih, Shan sudah sembuh secara miraculously, Shan terima mukjizat dan dia bisa lihat bahwa dulu dia seperti apa. Kalau tanpa pertolongan Tuhan, semuanya pasti hancur lebur pastinya. Oke, jadi kita berdua mau coba untuk mengingat-ingat dan kita mulai dari awal mungkin kamu hamil dulu sayang ya. Kamu hamil, nanti mungkin kita akan share tentang awal kita ketemu, kita pacaran, jatuh cinta semuanya. Tapi mungkin itu di playlist lain. Tapi kalau untuk yang di Shan Story ini, kami rindu untuk share dari awal Tiffany pregnancy sampai lahir, sampai nanti vonis dokter terhadap Shan. Aku gimana cara mulainya ya ceritanya? Karena Shan ini panjang ceritanya. Kita batasi di pregnancy dulu kali ya, masa kehamilan, karena banyak juga sih yang nanya di sebenarnya. Jadi waktu itu kita married, kemudian nggak lama 3 bulan atau 4 bulan langsung hamil ya. Jadi kita married 3-4 bulan kita langsung hamil, aku maksudnya. Kemudian pregnancy was good, semuanya baik. Jadi semasa kehamilan itu kita rutin pergi ke dokter, kita dapat second opinion juga. Which is second opinion artinya bukan kayak kita tahu Shan kenapa terus kita mencari second opinion, enggak. Tapi kita dari dulu selalu memegang kayak ya misalnya kalau ada sesuatu, it's always good to have second opinion lah gitu. Second opinion, terus jadi sempat ke dokter A dan B dan dua-duanya sama gitu. Oke, nggak ya benar-benar kayak nggak ada apa-apa aja. Jadi tiap bulan akhirnya setelah kita udah dapat second opinion, kita putuskan untuk pergi ke salah satu, ya kan kita pilih gitu. Ya udah kita ke dokter yang ini. Alasannya adalah yang pertama dekat dari rumah. Kita pindah rumah sakit ya. Karena cuma satu sih alasannya, jujur nggak yang gimana-gimana banget, bukan karena yang kita cocok banget atau gimana, ya hanya sesimpel kita tahu the pregnancy was okay, good, and then kita putuskan untuk cari yang dekat rumah supaya kalau misalnya rumah melahirkan nggak lama gitu aja perjalanannya, jadi deket banget. Terus kita rajin ke dokter, terus obat-obatan yang diminum apa ya, asam folat ya nggak sih, terus mungkin ya vitamin-vitamin, penguat janin, tapi nggak banyak sih obat-obatannya juga. Dokter ini beliau nggak yang kasih banyak banget obat itu, nggak, cuma ya pokoknya makan juga yang teratur, nggak harus yang makan banyak banget gitu-gitu ya. Jadi benar-benar kehamilan yang normal. Kalau misalnya kita ngobrol sama orang parents atau mamis yang lain juga ya sama gitu, benar-benar yang kayak nanti cek USG, oke, panjang kakinya, ininya, detak jantungnya, semuanya. Kita setiap kali kita datang, kita cek USG dan semuanya bagus gitu. Selalu ada perkembangan ya. Jadi lingkar kepalanya oke, selalu ada pertumbuhan yang baru lah. Jadi ya happy aja gitu, pregnancy nggak ada apa-apa. Terus selama kehamilan aku juga nggak pernah jatuh, nggak pernah kayak ada pendarahan, nggak pernah ada benturan, nggak pernah sampai kelelahan, which is kita selama pregnancy juga nggak kemana-mana. Oh, sempat sekali kita ke Pineng waktu aku mungkin hampir 4 atau 5 bulan, tapi itu juga santai. Kalian juga kalau misalnya tahu Pineng juga itu bukan tempat yang
yang maksudnya kayak perkotaan itu kayak ya kota kecil yang laid back gitu, jadi kita santai, kita jalan makan, jadi nggak ada yang terlalu capek atau gimana. Jadi masa kehamilannya benar-benar normal, santai, happy, tidak ada permasalahan apapun. Ya, tapi mungkin kalau misalnya kita boleh mencari-cari alasan atau mungkin pengen cari tahu kenapa sih Shen seperti ini gitu. Karena kan memang ketika pregnancy itu sangat smooth dan ya itu juga harusnya sangat delicate ya, jadi harus sangat-sangat dijaga. Makanya kita sekarang kalau bisa ditanya, kami berdua mending normal pas sesar, pasti kami berdua menjawab sesar. Karena kalau normal banyak sekali, mungkin kalau misalnya bayinya telat keluar atau bayinya kecapean atau mamanya kecapean, many things can happen. Keracunan air ketuban. Benar sekali. Itu jadi banyak sekali yang babynya fine, tapi di dalam proses persalinan itulah yang rupanya terjadi apa-apa dan itu berdampak sampai seumur hidup anak tersebut. Jadi sayang sekali. Nah, kalau misalnya boleh mungkin mereka-reka, kenapa sih Shen divonis sama dokter sebuah penyakit itu? Mungkin ya salah satunya ya nggak bisa dibilang pasti karena itu ya. Cuman ada beberapa yang kejadian yang mungkin nggak sempat kamu dikasih obat yang penguat janin itu, terus kamu kayak mau pingsan itu ya nggak sih, sempat juga kan? Oh iya. Ya, jadi sempat beberapa kali. Tiffany ini memang punya alergi obat gitu. Aku nggak tahu ya. Satu keluarga Tiffany, ya nggak sih, dari matanya bengkak. Noni juga sama, Tiffany juga sama. Jadi kena debu, kena apa dia langsung bengkak gitu. Nah kalau aku puji Tuhan nggak ada alergi sama sekali, bahkan udang atau apa enggak. Tiffany seafood alergi, dia cumi alergi, dia udang alergi, dia bisa kepiting juga alergi kalau nggak fresh gitu. Jadi bisa jadi, aku nggak tahu deh apakah karena memang obat itu, karena kan sempat minum 2-3 kali kalau nggak salah ya. Jadi sempat cek bener nggak sih gitu, karena minum pertama, Tiffany sampai mau pingsan. Udah pingsan gitu. Dan mungkin nggak jatuh di obatnya berarti kayak nggak cocok. Obatnya nggak cocok gitu. Jadi ya seperti kayak dunia berputar gitulah. Seperti itu. Atau kemudian kedua ya ada permasalahan juga kan ya dia di rumah gitu yang bikin kamu tuh lumayan shock gitu. Jadi ya kita mungkin bongkar di sini aja untuk para subscribers kita gitu ya. Ada permasalahan dalam rumahnya Tiffany, bukan keluarga sih ya, rumah nih, sengketa lah gitu. Ada sengketa dalam rumah gitu. Ada mungkin orang yang tidak bertanggung jawab lah gitu, mencoba untuk mengambil alih rumahnya Tiffany gitu. Nah di saat itu aku lagi syuting Eksis Abis zaman dulu di Trans 7 dan aku nggak bisa nemenin Tiffany. Jadi bayangkan Tiffany hamil tua, dia masih harus nyetir. Ketika itu nyetir mobil Pajero ya nih, nyetir mobil gede yang which is seperti sudah mentok ke setir, dan dia masih harus cari lawyer untuk bela kasusnya dia masih harus tenangin keluarganya apa semua. Jadi dan aku sendiri dan kamu sendiri, karena aku lagi syuting di luar kota berhari-hari. Zaman dulu kalau aku syuting Eksis Abis bisa keluar kota 20-30 hari gitu. Jadi udah persis kayak Bang Toyin. Jadi ya itu mungkin salah satu kalau bisa dibilang penyesalan iya, tapi juga kepikiran iya, apakah jangan-jangan karena itu. Ya again aku percaya Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Itu Tuhan mengizinkan yang baik gitu, dan segala sesuatu pasti kita bisa ambil hikmahnya karena Tuhan itu baik. Tapi nggak bisa dipungkir, aku suka mikir kalau rupanya gini gimana ya, kalau mungkin dulu rumah itu baik-baik saja gimana ya gitu. Karena kan ya Tiffany sangat fight for that house. Kenapa? Karena Tiffany ikut nyicil dalam rumah itu, ya nggak sih? Kamu wanita yang sangat tangguh sekali, dan one of the reason kenapa aku menikahi kamu karena kamu tuh ya take charge, kamu tuh pemimpin juga, ya nggak sih? Kamu tuh hebat. Jadi dia adalah tulang punggung keluarga juga. Dia yang nyicil mobil, nyicil rumah dengan darah dan keringat dia. Orang lain mungkin syuting, kuliah bayar sendiri, bahkan kuliahin adik-adiknya, bahkan juga ya nafkahin orang tua juga. Kalau mungkin biasa artis-artis lain langsung beli tas LV, beli apa, Tiffany enggak. Semua uangnya habis untuk keluarga dan untuk nyicil rumah dan mobil. Jadi ketika pertama ketemu aku bilang, wah ini cewek sih tough banget sih. Hebat. Jadi tas kredit aku yang pertama adalah kamu yang beli. Ya, pemberian aku ya. Jadi kalau aku nggak beli, ya kamu nggak akan ada gitu. Seumur hidup. Padahal dulu kalau misalnya kita boleh buka-bukaan dikit, Tiffany itu, waduh duitnya banyak guys. Disalur rekening Tiffany duitnya banyak. Tapi ya habis begitu saja ya, karena nggak apa, nggak bisa nabung karena untuk adik, untuk kuliah adik yang ngasih, untuk juga ya obat yang ngasih, dan juga untuk orang tua, untuk nafkahin dan lain sebagainya. Nah,
seperti itu. Nah balik lagi soal rumah tadi kan, jadi itu menjadi salah satu yang menggoncang Tiffany sih, secara psikis menggoncang Tiffany, karena ya siapa yang nggak panik kalau misalnya rumah yang saat ini ditempati orang tuanya itu mau disita sama orang lain, ya nggak sih? Siapa yang nggak panik? Tapi ya aku hanya bisa ketika itu di luar kota hanya bisa telepon Tiffany dan berkata, sayang udah jangan panik, udah jangan khawatir gitu, toh kamu sudah sama aku. Jadi selalu dalih aku adalah it's okay sayang, kamu sudah menjadi milikku gitu, dan kalau kamu aman bersama dengan aku. Makanya kita nyanyi lagu Bandanera ya. Kau aman ada bersama Nanti ya. aku. Nanti kita bikin dulu video klipnya. Jadi itu yang aku katakan kepada Tiffany, kamu gak perlu khawatir. Tapi yang namanya wanita pasti bermain dengan perasaan. Dia khawatir, dia sedih, dia stres. Ya mungkin kalau aku pikir apakah jangan-jangan itu mempengaruhi janin, yaitu Shane ketika itu. Apakah itu membuat Shane jadi kayak Stres. kok stres, kok aku berasa ini mami kenapa, kok jantungnya deg-degan banget, mami kenapa, kok mami stres mikirin sesuatu. Itu sih curhani si hatiku yang mungkin kamu juga gak tahu. Iya. Tahu sih kamu sempat kepikiran, coba ya ada di posisi yang kayak nggak bisa milih gitu loh. Pernah nggak sih kalian ada di posisi yang pengennya milih tapi sebenarnya nggak bisa milih, jadi kayak dilema gitu, mau maju nggak bisa, mundur nggak bisa, kanan kiri, jadi maksudnya seperti no choice, ya memang harus itu gitu, jadi ya harus dijalanin gitu. Jadi ya itu sih, balik ke pregnancy lagi ya, kembali. Jadi memang pada saat itu aku cukup stres sih, tapi aku coba sebisa mungkin untuk kayak mengontrol perasaan kali ya gitu, supaya nggak terlalu overwhelmed. Karena aku ingat aku sempat nangis juga tuh, nangis berhari-hari juga karena kan panik ya, bingung gitu. Dan aku ingat banget ketemu lawyer, dan sebelum ketemu lawyer aku ketemu orang dari pihak sananya. Dan maksudnya aku juga harus hati-hati bicara ya, kan mungkin bisa dilihat juga. Jadi ketemu dan maksudnya ya nggak ketemu jalan tengahnya lah. Jadi seperti dari pihak sana meminta sesuatu yang tidak masuk akal, tidak bisa dipenuhi, dan angkanya terlalu besar, dan pokoknya nggak cocok lah, nggak ketemu gitu. Intinya very stressful days, masa-masa yang begitu berat, dan kayaknya tuh aku udah hamil 7-8 bulan soalnya. Aku ingat karena perut aku gede banget. Jadi aku ingat pagi-pagi aku harus pergi ke lawyer, waktu itu ditemenin papi sama Jasfit juga. Adiknya Justin, papinya baby Jaden, papanya Jaden. Nah, itu yang Tiffany hadapin selama pregnancy ini. Makanya aku juga, kalau bisa turn back time, pengen mungkin berkata nggak worth it sih. Sekarang jujur ya, kalau apa sih yang nggak akan aku lakukan untuk Shanwell, nggak ada. I'll do anything untuk Shanwell, terutama untuk kesehatan Shanwell. Maka kita sekarang aku kerjanya ya kerja gila-gilaan, kerja keras untuk apa? Untuk investasi, untuk dabung, untuk hari tua, biar Shane hidupnya enak, itu toh. Kalau Nicholas, I believe he can survive. Dia pasti Tuhan berikan hikmat, kepintaran. Tapi kalau Shanwell, kami berdua harus lebih kerja ekstra keras dan mikir Shane nanti ke depannya seperti apa, gimana gitu. Kita percaya Shane pasti sembuh. Tapi again, we wanna prepare the best for her. Kami mau berikan rumah untuk Shane, memberikan semua fasilitas. Kita mau mempermudah hidup Shane lah, seperti itu. Karena memang hidup Shane sudah capek, sudah berat. Jadi terapi terus setiap hari, ada oral terapi bicara, fisikoterapi, makanan pun harus dijaga. Ya, kadang masih suka muntah, capek. Jadi ya, sebagai orang tua, this is the best that we can do untuk Shane. Jadi mungkin sebelum kita ngomong tentang vonis dokter terhadap diri Shanwell, karena masih banyak juga yang nggak mengerti apa vonis dokter, ya kami mau mengklarifikasi bahwa di dalam pregnancy itu semuanya baik-baik saja, gitu. Tidak ada vonis dokter apapun. Bahkan dari kata Tiffany, tingkat kepala oke, jari-jari lengkap, semuanya oke, jantung juga oke, semuanya fine-fine saja. Sempat 4D juga 4D gitu. juga semuanya bagus, nggak ada apa-apa. Kita USG 4D, padahal itu ya sebenarnya nggak perlu gitu. Tapi kita pengen tahu semuanya karena ini anak pertama. Oh sempet jadi, kalau kamu ingat kita 4D, sempet kita dapat berita yang kurang enak. Dia bilang kayak katup jantungnya belum. Iya benar. But it end up ternyata nggak masalah karena maksudnya it's still growing gitu loh. Dan ternyata setelah kita udah melewati beberapa tahun, Shane udah cukup besar, ternyata yang mendapatkan istilahnya vonis seperti itu tuh cukup banyak. Dan ternyata itu bukan yang kayak
suatu penyakit yang gimana, tapi emang belum berkembang aja, growing gitu. Jadi ternyata banyak hal di dalam pregnancy yang sebenarnya kita nggak perlu terlalu panik gitu loh. Dan banyak hal juga yang harusnya kita nggak, maksudnya kalau bisa, which is nggak bisa, tapi kalau bisa gitu, aku selalu ngomong aja gitu, tidak ada yang worth the joy atau ketenangan semasa kehamilan gitu loh. Dan maksudnya harusnya hamil itu kita nggak boleh stres, itu aja sih. Jadi nggak ada yang worth it gitu, even money gitu, even if you gonna lose something, maksudnya kalau bisa di let go aja deh, daripada kita kayak kalau iya, mendingan kehilangan sesuatu yang kita bisa dapatkan lagi. Apa sih biasanya yang paling berat buat orang itu uang, ya nggak sih? Tentang uang, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan uang gitu selalu bikin stres. Tapi sekarang kalau bisa turn back time, pasti aku pikir udah let go aja. Aku sih nggak peduli. Tapi pada saat itu sebenarnya aku santai, Beb. Yang membuat aku berat adalah rumah itu ditinggalin papi mami gitu. Dan buat mereka itu kan berat, jadi maksudnya aku ikut mikir pastinya gitu. Jadi kalau misalnya rumah itu kosong, aku nggak tinggal di sana, maksudnya aku kan juga tinggal di sini gitu. Tapi karena ditinggal orang tua, jadi muter lah pikiranku kan. Gitu. Dan itu pasti sedikit banyak berdampak pada Shen, karena yang namanya ibu hamil ya toh, kadang ngerasain apa aja bayinya pasti ngerasain, apalagi kalau stres berat seperti itu. Jadi ya, aku ingat satu momen ketika pertama kali dokter gender reveal dan aku sebagai orang Medan Tulen, dan aku juga anak pertama di keluarga aku, seorang pria gitu, pasti pengen anaknya juga cowok, anak lanang pertama gitu. Dan aku sama udah bilang Tiffany, udah I want a baby boy gitu. Tapi kemudian tiap hari hi boy hi, siapa yang kita dulu kasih ya, Jax remember Jax gitu. Itu karena doyan Sons of Anarchy, gokil banget. Dulu ngenamain anak gua tuh Jax karena Sons of Anarchy. Ya dulu hidup aku tuh bengal banget, bandel banget. Terus kemudian tiba-tiba dokter berkata, oh nih nggak ada menaranya, nggak ada monasnya. Ini cewek gitu. Terus kata-kata pertama kamu? Iya, kata-kata pertama aku kayak, yakin dok, nggak bisa berubah lagi. Aduh mah. Tiffany juga lumayan stres di sana gitu. Iya. Ya aku ketawa aja, cuman kayak terus berharap adalah cowok Tuhan kasih lu cowok gitu. Karena ya bagi aku, karena mungkin dulu aku backgroundnya adalah orang yang bandel gitu. Jadi mendapat seorang anak perempuan itu dilema ya, tanggung jawab besar, takut karma juga dulu, hukum tak bertuah gitu. Jadi aku cuma pengen udahlah, pokoknya pengen laki sebandel-bandelnya, terserah lu lah. Itu kan cara pandang yang salah. Tapi dulu kami belum bertobat. Sebelum Shen lahir, aku belum bertobat gitu. Jadi ya masih dengan pemikiran yang salah. Jadi sempat berdebat itu, tapi udahlah, yang gimana lagi, terima aja gitu. Terus kemudian kita sayang-sayangi baby dalam perut Tiffany. Jadi kamu terus minta maaf, aku ingat. Iya, minta maaf. Ini kita cerita zaman dulu ya, Jadi Justin selalu bilang gitu, aku beban banget. Jadi aku stres tuh jujur, maksudnya ketika kamu bilang, oh iya gitu, dalam hati aku lah kan, bukan gue yang bikin gitu kan, itu Tuhan yang beri gitu kan. Jadi waktu kamu bilang, dan Justin gak ngomong sekali, 2 kali, dia ngomong over and over again. Jadi kayak, aduh harus ya, jadi aku harus gimana gini, maksudnya aku gak tahu, tapi gimana emang aku bisa ngerubah kan gak bisa. Jadi itu sebenarnya, ya sekarang kita bisa bilang itu tuntutan yang tidak perlu ada, itu tuntutan yang sangat tidak dewasa, yang sangat kekanak-kanakan gitu. Tapi ya that's the past gitu. Maksudnya ya memang begitulah kita dulu gitu, dan kita mau share kan. Jadi aku stres banget tuh dari kamu gitu, aku nangis. Aku ingat banget aku nangis sama Jasfit. Jadi satu kali Jasfit yang ngantar aku ke rumah sakit karena kamu syuting ke luar kota terus. Aku ditemenin sama Jasfit berdua. Terus aku ingat aku pulang diajak makan mie sama Jasfit. Terus aku udah gak tenang gitu kan, sedih gitu. Aku sedihnya karena ya dia mau cowok gitu, tapi aku dapetnya cewek kan, karena kita udah tahu gender kan gitu. Masih loh aku tuh orang yang santai cewek cowok gitu, karena I love woman juga, I love girl gitu kan. Tapi terus ketika dia ngomong gitu, aku jadi berharap juga, aduh bisa nggak ya berubah ke cowok gitu. Aku ingat banget aku nangis tuh di dapur, jadi kayak aduh aku harus gimana gitu. Jadi tapi terus setelah akhirnya tahu,
aku bilang sama dia, kamu harus minta maaf sama Shen gitu, minta maaf. Terus dia mulai dari hari itu, ya aku nggak ngerti hati dia gimana, tapi dia mulai ngomong, kita belum kasih nama ya, hai baby girl. Mulailah detik itu kita panggil baby girl. Terus minta maaf, dia minta maaf, pegang perut lagi, hai baby girl. Terus dari situ kita mulai, sorry ya gitu, Daddy mau cowok tapi Daddy nggak tahu kan kamu baby girl itu kan cantik gitu-gitu. Jadi ya kita dengan ketidakdewasaan kita lah, kita coba apa yang untuk memperbaiki lah gitu. Ya gitulah. Tapi again maksudnya kita sadar sekarang bahwa it really don't matter gitu. Sekarang buat aku punya anak perempuan tuh kebanggaan banget yang pertama. She's the Cece. Sekarang dia bisa lihat bahwa Cece tuh tough banget. Sebenarnya Shen tuh kayak aku, she's tough gitu. Dari kecil dia udah kuat, dia udah apa ya? Ya she's a tough girl lah. Dia hampir nggak pernah nangis. Kalau nangis juga bener-bener kalau udah capek banget. Tapi kalau dia nggak pernah nangis, dia nggak akan nangis. Dan Cece itu kalau dia jatuh dia bangkit lagi. Dan ya itulah maksudnya cuma Tuhan yang tahu bagaimana memberi yang terbaik. Kita nggak tahu, kita mereka-reka, tapi sebenarnya yang paling tahu itu Tuhan bagaimana dia memberi yang terbaik buat kita. Tuh kita pikirkan Boboy jadi Koko, adik-adiknya mungkin satu cewek nanti cowok lagi, tapi ternyata Tuhan beri cewek, which is dia Cece Tace yang akan being tough, yang akan hajar adik-adiknya titik-titiknya kalau nggak nurut, kalau apa. Buat aku tuh keren banget sekarang aku bayangin nanti Cece gede kayak aku. Aku marahin adik-adikku semua, cewek cowok tak marahin semua. Cece. Koko juga marahin. Koko juga tak marahin. Papi juga marahin. Papi juga, mami juga. Bandel aku dulu. Yes. Dan mungkin di episode selanjutnya kita akan jelasin secara rinci ya. Semua mungkin ya. Mungkin dari story Tiffany, background keluarga Tiffany, background keluarga aku. I think we have so many things to talk about sih. Tapi mungkin nggak di Shane Story, tapi di satu playlist baru yang namanya Just Talk. Di sana kita akan buka-bukaan tentang my past, tentang your past, tentang my family, your family, ya toh. Everything we can talk there and we have to talk there. Karena komunikasi itu adalah kunci untuk sebuah pernikahan yang bahagia. Jadi di Just Talk aku akan buka-bukaan juga masa lalu aku seperti apa, Tiffany pun sama. Deal? Takut ya. So? Jadi kalau diambil garis tengahnya, the pregnancy itu baik-baik saja, healthy pregnancy, tidak ada masalah apapun, tidak ada komplikasi apapun, tepat bulan, tepat hari, 9 bulan 10 hari tepat loh. Tepat. Tepat nggak ya? 9. Harusnya 10. Kita pengennya 10. Karena kan 10 Januari. Jadi kayak 10/01. Tapi keburu lahir. Ya beda sehari oke lah. Karena memang kita nggak kepengen sesar kan. Karena Shen tuh 9 Januari 2016. 2016. Karena ketika kita menikah, aku udah langsung pengen jadi daddy. Iya. Jadi aku ingat banget kita honeymoon ke Bali, dan honeymoon setelah malam pertama kita berangkat ke Bali, habis itu langsung aku beli test pack. Malu aku dengarnya. Karena aku pernah dengar temen aku malam pertama setelah itu hamil gitu. Jadi berarti bisa, it's possible gitu. Jadi aku ingat banget kita beli test pack ya. Aku kira beli satu aja udah pasti bisa gitu. Jadi setelah malam pertama langsung kita ke Bali. Ya mungkin malam kedua lah ya, Bali langsung kita test pack. Gak usah malam pertama, malam kedua gak usah disebut. Iya gak usah disebut. Oke. Jadi intinya di Bali itu udah habis 10 test pack dan hasilnya ya negatif ya, mau gimana lagi. Dan aku ingat banget kita ketemu dengan dokter, siapa sih yang dipik? Dokter Fanny. Fanny? Bukan, kalau dokter Fori yang di Gerah Kedoi ya. Ya salah satu dokter yang sudah senior lah, dokter yang menangani Shen dan juga Nicholas nantinya. Iya. Kami ke dia dan dia langsung nanya, oke sudah berapa tahun menikah? Terus kita malu. Kami lihat-lihat dan berkata, kamu aja yang jawab. Ya sebulan 2 bulan lah dok. Terus dokternya kayak, balik lagi setelah setahun nih. Terus ya kita mungkin mau check up kondisi tubuh, karena kita belum pernah check up sih. Aku dan Tiffany belum pernah check up whole body gitu, belum pernah ketika menikah. Jadi kita lah kita decide untuk nanti kita mau check up.
Tapi rupanya udah langsung hamil ya? Iya, Ya, pas. Jadi dikasih obat. Obat itu mulai diminum setelah selesai haid lah gitu. Oke. Obat apa namanya? Ya kayak apalah, kayak obat untuk Bikin cepat hamil lah gitu ya. gitu-gitulah, aku nggak ngerti obat apa. Pokoknya aku bawa pulang 1 pack obat. Banyak banget itu, jadi aku tinggal tunggu haid terus aku minum day one gitu. Tapi obat itu dibawa pulang, ditunggu-tunggu kok nggak haid. Nah gitu, ternyata hamil gitu. Dan aku ingat banget nunjukin kamu tuh nggak ada romantisnya. Harusnya gender reveal. Kalau itu belum ngetrend gender reveal, belum Pregnancy reveal. Iya, maksudnya pregnancy reveal tuh belum ngetrend dulu, like 6-5 tahun lalu tuh belum ada. Jadi aku dari toilet ngecek karena memang Justin tuh nyetokin banyak, kayak nyetok obat vitamin C, terus cek terus. Dan aku lagi main game deh. Dan maksudnya kamu tuh sadar nggak sih, kamu tuh you put a lot of pressure on me loh pas. Wah gimana? Ya itu hamil nggak hamil. Orang baru honeymoon udah disuruh hamil. Tapi kan memang rupanya setelah kita tahu kamu tuh diinjek hamil kan ya nggak sih. Buktinya Nicholas itu ya kita nggak plan sebenarnya gitu. Nicholas nggak plan terus ya tiba-tiba hamil. Jadi memang keluarga Ori ini terkenal sangat subur sekali. Noni baru menikah kapan? 1 bulan? Setengah bulan ya? Kayaknya ya sebulanan lah. Berapa minggu langsung hamil? Popo anaknya berapa? Kumpo? 5 ya? Mantap. Jadi memang Mak Jos, Ayo, kemana tadi lo? Ayo, ceritanya udah di mana tadi? Kasihan yang nonton. Ya, tentang respect. Ya, kamu tuh gak sadar dulu, you put a lot of pressure on me. Pertama itu, maksudnya ayo hamil. Kemudian gender, ya gak sih? Terus apa? Dia maunya aku tuh gendut, dia tuh pengen anaknya tuh besar. Dia tuh pokoknya nomor 1 concern dia yang pertama gender, karena dapet cewek udah nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa berubah. Dia fokus di berat, jadi dia cekokin aku tuh banyak banget ya. Habis susu, ice cream, avocado, es krim lagi, Häagen-Dazs kan kamu beliin aku, alamak. Jadi kalian percaya apa enggak, berat aku naik 22 kilo. 22. Aku tuh dari berat 44 jadi nggak tahu berapa, pokoknya naik 22 kilo. Jangan sedih, pas Nicholas naiknya 32. Wow. 32, nggak percaya kan? Aku tuh lebih berat dari Justin. Kamu beratnya waktu itu berapa? 86 ya? Aku 85, 86 juga. Jadi berat aku sama Justin sama, bayangin. Aku tuh segini, Justin segini, tapi berat kita sama. Jadi aku tuh jalan udah, pahaku udah bergesek-gesek, udah keringetan, jalan udah ngos-ngosan, jadi berat banget. Kayak penguin udah. Padahal ya again ya banyak ketidakdewasaan lah dulu, tapi ya kita sekarang belajar lebih dewasa kan. Dulu itu maksudnya Justin maunya aku gendut, babynya. Dipikir kalau kita makan banyak babynya gendut, ternyata kan enggak juga. Nah, semua pasti ngomong di kolom komentar. Sekarang yang penting itu bukan tentang harus makan banyak, yang penting makan teratur, makan sehat gitu. Dan baby gemuk apa enggak itu bukan takaran gitu. Jadi ya gitulah. Jadi nyisanya banyak deh sekarang. Iya. Jadi itu adalah sedikit ulasan dari Shanuel dan pregnancy Tiffany. Dan nanti di episode selanjutnya kita akan lanjut tentang persalinan ya. Iya. Nah, tadi kan pregnancy ya. Itu baru dramanya dimulai di sana. I think kita akan mungkin breakdown sampai 3 atau 4 episode ya tentang persalinan, karena banyak sekali, ada yang dari sudut pandang aku, ada dari sudut pandang Tiffany, sampai aku sempat juga kepahitan, ketakutan, trauma, dan sampai sekarang jujur aku nggak berani melihat video yang aku rekam, karena aku merekam Shanuel itu pertama keluar kepalanya itu aku merekam gitu. Aku bukan orang yang takut darah gitu, tapi karena setelah itu kejadian, setelah itu yang membuat aku trauma gitu. Jadi kayak udahlah, makanya kadang kalau misalnya melihat foto dulu gitu aku kayak keinget lagi, jadi kayak sakit itu kembali ada gitu. Makanya aku lagi mencoba untuk udah lepaskan udah, jangan trauma, jangan ada kepahitan gitu, tapi itu tetap harus daily. Jadi satu folder yang kamu nggak bisa buka sampai detik ini. Nggak bisa buka, dan aku selalu nggak mau lihat. Kalau Tiffany lihat, aku selalu udah kamu lihat nonton sendiri, aku nggak mau ikut. Kalau aku masih suka ngeliat. Iya. Well, that's it for today. Ya, aku nggak tahu ini bakal jadi berapa episode, tapi thank you udah dengerin kami ngobrol
tentang kehidupan kami dan Shanuel, and I pray that you can still be with us ya sampai episode 100 dan lain sebagainya, dan terus support YouTube channel kami, komen, like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan jangan skip iklannya karena itu gratis, nggak bayar, but it will help us a lot dan juga help pengobatan channel juga pastinya. Dan ada satu lagi, banyak orang yang mungkin mau support pengobatan Shanuel, we wanna say thank you so much, tapi kami belum perlu. Thank you ya, terima kasih atas concernnya, atas hatinya begitu luar biasa. We are very grateful, banyak orang sayang sama Shen. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih mampukan dan berikan berkat kepada orang tua Shen untuk bisa handle semuanya. So once again, thank you so much, hatinya begitu luar biasa. Tapi kami juga nggak mau bikin YouTube channel ini aja mumpung untuk minta sumbangan, enggak sama sekali ya. Kita nggak pernah buka sumbangan apapun untuk Shanuel, never. Kalau misalnya pun maksudnya kalian atau siapapun yang nonton punya berkat dan memang mau ini, please sumbangkan atau memang berikan kepada yang benar-benar membutuhkan. Ya, yes. Jadi once again, kalau mungkin ada yang memakai atas nama kami atau Shanuel, itu bukan dari kami pastinya, itu adalah penipuan. Kami nggak pernah. Yang kami minta ya cuman please support our channel. And pray for us. And pray for us, pray for Shen ya. Dan Anda akan menjadi bukti kesembuhan Shanuel, kasus kemenangan Tuhan dalam kehidupan Shen. Amin. Thank you so much. God bless you, and I'll see you on the next episode of Shen Story. Bye-bye.